A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Abang kakak ayah bunda yang baik yang rahmati Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini bisa bangun lagi, bisa subuh lagi, bisa gerak lagi sama-sama. Abang kakak yang baik, mungkin pernah dengar istilah skala prioritas. Skala prioritas ini biasanya dibuat untuk sesuatu yang pilihannya banyak, lalu sama-sama penting dan sama-sama urgent gitu. Kalau kita sering dengar hadis tentang khairu nas anfa'uhum linnas, manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat. Kita masih Januari ya. Khairun nas anfa'uhum. Khairun nasi anfa'uhum linnasi. Ini kata-kata anfa' ini yang paling banyak manfaat. Baguskah hadis ini? Bagus sekali. Ini jelaskan kita supaya punya manfaat. Ini jelaskan supaya kita punya kontribusi. Ini jelaskan supaya kita yang ada di sini punya keberpihakan atau ketertarikan untuk berpikir tentang orang lain. Gimana caranya supaya orang lain juga dapat manfaat dari hadirnya saya? Ya, ada uang, ada tenaga, ada waktu, ada pikiran, ada ide, ada konsep. Ya ini yang tiap hari kita tanya sama diri kita, apalah manfaatnya aku hadir di dunia ini gitu. Ini sudah levelnya khairun nas di antara manusia. Cuma yang mau saya garis bawahi, abang kakak, kata-kata an-nas ini ya, itu bisa muslim, bisa non muslim. Pelan-pelan ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa mau. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Itu naik levelnya dari sekedar kalian bermanfaat, tapi juga masuk lebih dalam, yaitu khairukum. Kalau khairukum dalam hadis ini Rasulullah itu di depan matanya ada orang. Orang yang diajak ngobrol itu jelas gitu. Nah, khairukum menunjukkan levelnya pasti di atasnya khairun nas. Cuma abang kakak, hadis khairukum ini tidak sepopuler hadis yang ini. Karena orang-orang mau jadi anggota dewan, orang-orang dipasang di banner, orang-orang kalau cerita itu semuanya pada bicara tentang sebaik-baiknya kalian adalah yang paling bermanfaat. Begitu kira-kira hadisnya. Salah? Enggak. Ini benar. Dua-duanya benar. Tapi tadi saya bilang, kalaulah misalnya antum, abang kakak ayah bunda, punya skala prioritas, saya mau nawarkan hari ini digabung. Hadis ini
digabung. Siapa orang yang paling baik? Orang yang hidupnya bermanfaat karena dia belajar dan mengajarkan Quran. Nih, kata kunci hari ini ya. Bermanfaat, belajar, mengajar Quran. Orang ini ada manfaatnya. Apa? Lalu dia juga belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka dia termasuk orang yang baik, khairukum dan khairun nas. Jadi satu. Gitu. Dah, ini ya materinya. Antum boleh balik habis ini. Setiap hari kita bertanya, ini bagus nih singkatannya, BBM, bermanfaat, belajar, dan mengajar Al-Quran. Selama ini hadis terpisah kan? Betul nggak? Hadis ini selama ini pisah. Hari ini saya nawarkan untuk digabung. Kira-kira saya dulu nggak paham. Kiai Hasan pernah ngomong gini. Kata Kiai Hasan, kalau kalian tidak lebih baik daripada saya, lebih baik saya tak usah mati dan kalian tak usah hidup. Kalau kalian tidak lebih baik daripada saya, lebih baik saya tak usah mati dan kalian tak usah hidup. Hidup yang bermanfaat ini abang kakak pasti ada sesak napasnya. Karena biasanya hidup bermanfaat tuh kita lebih banyak mungkin ya terkesan atau terlihat mendahulukan orang lain daripada mikirkan diri sendiri. Hidup bermanfaat ini biasanya juga identiknya kita mengalah untuk kemaslahatan yang lebih besar. Hidup bermanfaat ini juga kadang-kadang abang kakak orang salah sangka dibilang kita tuh bodoh. Kok mau-maunya ngerjakan itu? Apa ayaman jadi langkah selanjutnya? Saya ngajak abang, kakak, ayah, bunda, siapapun, dimanapun berada. Untuk sama-sama kita melihat di sekitar kita. Saya tentu baru bisa mulai dari yang kecil gitu ya. Yang saya pernah dan sering cerita sama abang kakak. Bagaimana guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandi jenazah, marbot masjid, penjaga kuburan. Ini orang-orang yang benar-benar tidak nampak gitu. Saya insya Allah mudah-mudahan abang kakak tidak bosan ya. Kalau saya tidak akan bosan. Karena dulu saya cerita anak yatim juga belasan tahun. Ngomongkan tentang aro'aital ladzi yukadzibu biddin tuh satu surga sama Rasulullah tuh dari 2012 sampai hari ini. Berarti sudah 12 tahun. Jadi kalau cerita guru ngaji kampung, tukang gali kubur baru setahun 2 tahun tuh ya belum. Orang-orang kayak Ustadz Henry itu kan dia sendiri tunanetra. Dia kalau mau egois ya mijit ya dah. Ngurut gitu. Dapat banyak dia tuh. Dan teman-teman tunanetra tuh kalau ngurut tuh enak-enak semua. Tapi mereka masih mikirkan Quran, mikirkan saudara lagi, mikirkan orang yang lebih susah daripada mereka. Tak sampai otak saya. Ada yang video kawan-kawan tunanetra ngantarkan bantuan sembako ke dalam hutan tuh. Saya bilang, macam mana orang-orang ini cara berpikirnya? Nah, orang-orang yang mau memberikan manfaat untuk sekitarnya, lalu dia belajar juga dan mengajarkan Quran, ini orang masukkan dalam daftar skala prioritas untuk kita support, kita bantu, kita doakan. Jadi abang kakak ayah bunda yang baik, mana tim YouTube minta itunya saya apa L bannernya tuh di YouTube gambar guru-guru itu. Abang kakak tengok di YouTube nanti ya. Silakan lihat di YouTube. Saya pernah cerita kan ada ustadz yang harus naik motor 3 jam lebih, 4 jam lebih untuk memandikan satu jenazah. Perginya 4 jam naik motor. Karena ancamannya kalau tidak dimandikan secara Islam atau ustadz ini tidak datang, ini orang di pemukiman minoritas Muslim. Lalu kalau ini tidak diurus secara Islam, dia akan diurus dengan cara yang lain.
Datanglah Ustadz ini ke sana 3 jam. Ada yang di Kaposulu itu sampai 10 jam. Gimana Bang Kakak jadi orang-orang yang jaga akidah di pedalaman kayak gitu? Ustadz siapa kemarin yang di Sintang yang dibayar pakai kacang panjang? Setrino. Sintang. Sintang ke mana lupa saya. Apa Landa apa mana gitu. Yang rumahnya pakai seng. Lalu kita bedah rumahkan. Sintang kalau tidak salah. Iya kan? Ustadz Trino apa? Sanggau. Seingat saya kok Sintang ya. Yang rumahnya pakai seng. Orang ikhlas tuh gitu ya, lakukan lupakan. Lupa dia. Itu rumahnya pakai seng, dibayar pakai kacang panjang. Gimana Abang Kakak orang yang BBM ini yang kita ini kan? Saya sempat membanding-bandingkan, tapi ini tentu hanya untuk diskusi. Turseno. Nah, kan betul kan? Apa pindah ke Sanggau? Turseno. Jadi Abang Kakak, Ustadz-Ustadz ini silakan lihat ya di BSI. Tolong kirimkan ke ini saya. Bang, kirimkan ke Telegram. Jadi orang-orang yang dia sendiri terbatas, dia sendiri tak berduit, dia sendiri untuk makan pribadinya masih kurang, tapi masih mau mikirkan akidah orang lain. Mikirkan bagaimana jenazah-jenazah itu terkubur dengan cara Islam. Dimandikan, dikafankan, terus dimandikan, dikafankan, disolatkan. Nih orang-orangnya. Guru ngaji kampung, marbot masjid, pemandi jenazah, penggali kubur, penjaga kuburan. Ada satu ustadz pernah dikasih hadiah. Lalu dia nanya sama tim, bilang, apakah dengan saya menerima hadiah ini, saya masih dapat balasan dari Allah? Biasanya orang buka, komplain kan? Ini paketnya. Ini dia nanyanya, apakah dengan saya terima barang-barang ini, hadiah-hadiah ini nih? Ya. Saya masih dapat balasan dari Allah. Dan saya bilang kan, Abang Kakak, gerakan ini, Indonesia Mustahil Lapar, Indonesia Mustahil Miskin ini, baru berjalan 4 tahun. Sedangkan mereka gali kubur, mandikan jenazah, ada yang sudah lebih dari 30, bahkan ada yang 50 tahun. Berarti kalau bicara di head to head kan, ini minus masih. Misalnya gerakannya 4 tahun. Mereka sudah gali kubur misalnya 40 tahun. Berarti mereka ini, kita sudah minus 36 tahun. Saya bilang sama donatur, saya bilang sama yang nyumbang, saya bilang sama orang-orang yang mau join atau mau support program ini. Saya bilang, jangan sok dibutuhkan ya. Kita yang perlu mereka. Mereka tak perlu kita. Karena dengan atau tanpa kita, mereka udah lama jalan. Saya tidak akan bosan gitu untuk ceritakan ini berulang-ulang. Karena selama kita meninggal, mereka lah yang ditelepon. Dan hari ini Abang Kakak, terutama yang perempuan, tukang mandikan jenazah perempuan tuh makin kurang. Cewek-cewek perempuan-perempuan muda-muda berani mandikan jenazah? Tak berani rata-rata. Takut.
Ada anak-anak muda hari ini cita-citanya mandikan jenazah. Hai guys, doain aku ya, cita-citaku aku jadi pemandi jenazah. Mana ada, cita-citanya YouTuber kan? Cita-citanya TikToker kan? Cita-citanya konten kreator kan? Mintanya sama Allah abang kakak, mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan profesi ini masih ada terus gitu. Mereka bermanfaat, mereka juga belajar, mereka juga mengajarkan Quran. Ini wajah-wajah mereka ya. Nggak ada yang terkenal kan? Tuh, mana ada kaya-kaya? Nggak terkenal sama sekali. Saya kirim ke grup. Saya ulang ya, coba antum lihat muka-mukanya. Tatapan mata mereka tuh sama semua. Abang kakak, ini orang-orang yang di Al-Baqarah 273 enggak pernah minta-minta itu. Ini orang yang di Al-Baqarah 273 menjaga dirinya dari memaksa. Enggak pernah kita dengar di mulut mereka tuh traktir lah, jamin lah. Enggak ada. Jadi selama sekian puluh tahun tuh yang ngajar-ngajar aja. Tak terpikir gak mereka mau dapat hadiah paket-paket begini. Saya bilang juga sama tim di internal kan, sama donatur-donatur para muslimin orang-orang baik, saya bilang mereka-mereka nih tak perlu sama kita. Bahkan di awal-awal dulu abang kakak, waktu 4 tahun yang lalu, awal-awal saya ngerintis tuh, kita mau minta KTP mereka, jangan dikasih-kasih bang. Minta KTP itu tak dikasih. Kenapa minta KTP tak dikasih? Mereka takut kena manfaatkan. Kan udah sering KTP mereka, kakak mereka diminta-minta. Bahkan ada satu guru ngaji di Siantan itu cerita, dia disuruh kampanye mempromosikan anggota dewan. Kumpulkan semua murid-muridnya di daerah situ, karena dia UKK kan, Ustadz Kampung Karismatik. Promosikanlah anggota dewan nih, dengan izin Allah naik jadi anggota dewan. Banyak jamaah ustadz-ustadz itu yang nyoblos anggota dewan ini. Apa janjinya si anggota dewan kepada si ustadz ini? Mau diumrohkan. Orang gini abang kakak, kalau udah cerita umroh, dengar Baitullah tuh beli naik mata pasti. Karena mereka tidak pernah mimpi, jangankan umroh abang kakak, naik pesawat ya belum tentu pernah. Dah, Masya Allah tabarakallah abang kakak. Begitu si anggota dewan ini naik jadi anggota dewan, ustadz ini pun terlupakan. Apa? Muka-muka kayak gini ini dilupakan tuh. 5 tahun periode habis. Si anggota dewan datang ke ustadznya, minta tolong promosikan lagi. Si ustadz ini pun promosikan lagi dengan janji yang sama, yaitu mengumrohkan. Dengan izin Allah naik lagi anggota dewan ini, terpilih lagi karena ustadz ini turun juga ke lapangan, promosikan lagi. Apa yang terjadi abang kakak? Selesai periode kedua 5 tahun, anggota dewan ini meninggal dan ustadz ini tidak berangkat umroh. Kayak apa kira-kira di kuburannya si anggota dewan ini? Saya dengar cerita itu tuh, mendidih rasanya. Akhirnya itulah tercetus program, ide saya bikin program hadiah umroh untuk hamba Allah istimewa ini. Siantan.
gang tuh sempit bang, nggak bisa masuk mobil. Mau sampai ke tempat guru ngaji tuh. Kami waktu itu pakai motor, dekat-dekat Tugu Katulistiwa sana. Mendidih rasanya. Jadi saya bilang, ada 2 program besar yang saya mau jadikan sebagai cita-cita saya. Saya belum bisa sehebat mereka. Saya nih nggak hebat gitu. Nggak punya duit banyak. Tapi kalau nengok guru-guru ngaji kampung nih, rasa malu pula kalau aku nih katanya dikenal orang, tapi nggak ada manfaat untuk mereka. Biarlah saya ngamen cerita kemana-mana, cerita ke saudagar-saudagar. Saya udah nggak perlu ya. Saya alhamdulillah dengan izin Allah sudah pernah umroh, sudah pernah haji. Kebahagiaan saya adalah ngelihat mereka berangkat gitu. Mereka nih yang berpuluh-puluh tahun ngajarkan Al-Quran. Mereka nih yang berpuluh-puluh tahun menceritakan Al-Quran, menceritakan baginda Rasulullah SAW. Mereka puluhan tahun ngajarkan Quran, tapi tidak pernah datang dan menginjakkan kaki ke kota tempat Al-Quran diturunkan. Bisa kebayang enggak abang kakak? Mudah-mudahan ini rasanya bisa dirasakan ya. Kalau ada orang yang selama berpuluh-puluh tahun menceritakan Quran, ngajarkan Quran ya, terus kita bawa ke kota tempat turunnya Al-Quran. Kayak apalah kira-kira perasaan mereka tuh? Ustaz Henry itu 2017 kalau enggak salah sama saya. Itu ya Allah, belinang air mata. Kata orang Melayu, ngongoy nangis. Saya dengar dia nangis tuh. Kan dia, mohon maaf ya, kan tunanetra, enggak bisa lihat Masjid Nabawi, enggak bisa lihat Ka'bah, cuma kami tepuk aja. Ustaz, kita udah sampai Masjidil Haram, Ustaz. Ustaz, kita udah mulai tawaf, Ustaz. Sebelah kiri, Ustaz, nanti Ustaz angkat tangan pakai tangan kanan, bismillah ya Allah. Kan Ustaz ini di depan saya. Dan saya Bang Kakak melihat bagaimana Quran itu bekerja ya, pengalaman pribadi. Saya nemankan Ustaz Henry beliau minta ke Masjid Nabawi. Dulu belum ada pakai aplikasi nusuk dan segala macam itu ya. Ini beliau minta aja saya ke Raudhoh. Saya bilang, Ustadz, Raudhoh ini ngantrinya panjang. Kita coba salam aja dulu. Masuk lewat pintu bambu salam kan. Saya gandeng beliau depan ini, jalan berdua. Begitu sampai depan yang mimbarnya Rasulullah, saya bilang, Ustadz, sebelah kiri ini mimbarnya Rasulullah. Kalau misalnya masuk ke dalam, itu Raudhoh, Ustadz. Kita nih di sebelah luar. Anda bisa bayangkan ya? Pintu bambu salam itu, yang cuma mengucapkan salam ya. Sebelah sini kan Raudhoh. Yang belum punya bayangan nanti mudah-mudahan sampai ya. Insya Allah segera sampai. Yang sudah pernah sampai lagi insya Allah. Jadi saya bawa beliau. Saya gandeng ini. Tiba-tiba di depan Raudhoh itu, di depan daerah Raudhoh, askar yang jaga itu kan ketat, tidak boleh masuk. Jadi ini jalan gini abang kakak, jalan. Mau masuk ini tidak boleh. Tiba-tiba dipanggil. Haji. Tangannya gini, 2. Ngasih kode suruh masuk. Saya nunjuk Ustaz Henry kan. Ini saya bilang. Langsung 2. Maksudnya Ustaz Henry dan saya disuruh masuk Raudhoh. Itu tersungkur saya Bang Kakak. Ya Allah, aku pikir aku bawa dia. Saya berpikir saya nolong Ustaz Henry, ngantarkan temankan ke Raudhoh. Enggak, Ustaz Henry lah yang jadi wasilah, saya bisa masuk Raudhoh. Cerita ini akan saya ingat terus sampai insya Allah mudah-mudahan saya meninggal gitu. Anak-anak saya ceritakan ini juga, kasih tahu sama mereka. Nah, bukan kita yang bantu mereka. Mereka ini nanti jadi wasilah pembela kita di hari kiamat. Baru di Raudhoh di dunia udah selamat dah kita. Kami sholat dijaga, puas sekali di Raudhoh tuh. Sampai Ustaz Henry bilang, udah secukup gantian sama yang lain. Baru kami keluar, dijaga sama askar. Tidak ada diusir-usir. Wasilah apa saya bisa kecipratan? Bisa masuk Raudhoh? Wasilah nemankan. Habis itu saya ceritakan sama orang-orang. Semua orang pengen bawa Ustaz Henry. Ustaz biar saya kawankan. Udah kata Ustaz Henry. Apa aku kata dia. Saya tidak ada kepikir bahkan. Karena ekspektasi awal saya bilang Ustaz Henry. Ustaz saya bilang saya pengen nemankan Ustaz. Tapi tidak ada Ustaz dia janji kita bisa masuk Raudhoh. Tak berani saya bilang saya ini bukan gak orang yang punya pengalaman banyak. Masih belajar juga. Kita doa aja sama-sama. Semoga Allah mudahkan. Kita salam aja dulu. Tidak apa-apa Ustaz salam aja. Ekspektasi kami udah rendah. Saya tahu beberapa orang tuh getol sekali, cium hajar aswad, apa gitu. Ada beberapa jamaah-jamaah tuh yang memang tipenya tuh fight gitu. Sikut-sikut. Pokoknya ada yang gitu. Saya kasih tahu pun tak mempan enggak. Keras kepala kan. Ya, saya enggak bisa paksa ya. Nah tapi kalau saya tipe yang ekspektasinya tuh rendah gitu. Ya bisa pegang Ka'bah aja udah alhamdulillah gitu. Ya kan kalau dikasih bonus masuk Hijri Ismail alhamdulillah. Tapi ekspektasi udah rendah. Nah bilang sama Ustaz Henry juga gitu. Ustaz saya bilang kita coba pegang salam aja dulu di Masjid Nabawi. Qadarullah begitu lewat, askarnya nengok Ustaz Henry mungkin tunanetra langsung haji masuk. Ini saya bilang saya nunjuk Ustaz Henry jangan. Saya enggak ada ekspektasi masuk. 2 masuk.
Saya berdua masuk, ya Allah sholat kena jaga. Saya bilang, oh bukan aku nolong dia. Bukan kita yang nolong mereka Bang Kakak. Mereka nanti dengan izin Allah bersaksi di hadapan Allah. Ini orang-orang yang tangannya mungkin kotor. Abang Kakak tengok muka-mukanya. Saya sengaja putarkan video ini berulang-ulang. Maka saya pengen ngasih tahu diri saya dan kita semua, jangan sok dibutuhkan. Jangan merasa kita tuh udah segala-galanya gitu. Tahu enggak, banyak orang yang lebih hebat amal soleh daripada kita. Banyak orang yang amal solehnya lebih bersih, lebih suci, lebih ikhlas daripada kita. Tanpa banyak-banyak cincong, tanpa banyak-banyak cerita, tanpa banyak-banyak fasilitas. Abang lihatlah. Abang Kakak lihat itu. Tonton berulang-ulang. Bukan setahun, 2 tahun loh. Puluhan tahun. Nggak ada Avanza. Nggak ada rumah dinas. Nggak ada ihsan. Nanti saya posting di Instagram. Nggak ada Bang Kakak. Mereka nih yang kata Allah, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Mereka ini ngambil paket tuh banyak yang ngambil kopi aja, ngambil teh, ngambil gula, habis itu disedekahkan lagi ke orang lain. Tak sampai otak saya, belum sampai. Nah, ada hadiah yang mau kita kasih, hadiah sembako, itu tadi nomor rekeningnya Bang Kakak kalau mau support. Yang kedua, kita mau kasih mereka hadiah umroh. Apa hadiah umrohnya Yaman? Kenapa umroh? Ini beasiswa. Ini saya nyebutnya studi banding. Biar mereka melihat bagaimana kota Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, kota di mana Quran itu diturunkan, mereka harus lihat langsung. Karena selama puluhan tahun mereka, insya Allah Ayaman saya mohon doa dari Abang Kakak tanggal 23 Februari. Tanggal berapa? Insya Allah Ayaman insya Allah akan berangkat bawa mereka, bawa guru-guru ngaji pilihan ini tanggal 23 Februari 2025. Ada sisa kurang lebih 10 seat lagi. Ya. Insya Allah mohon doanya dari Abang Kakak semua yang di Instagram, di TikTok, di Facebook. Yuk sama-sama kita mengajak dan jadi wasilah. Saya numpang sama mereka nih. Numpang berkahnya mereka, numpang keikhlasannya mereka. Doakan semoga Allah berkahi, Allah ridhoi. Tanggal 23 Februari 2025, Abang Kakak mungkin ada yang pengen berangkat umroh atau berangkat haji, berangkat sama guru ngaji kampung. Coba nanti rasakan ya, kita sama-sama minta sama Allah supaya dikasih rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah, ya kan, tanpa bermaksud kepada Allah, bisa menemankan dan bisa ngawal mereka. Ayo, ada yang mau sama Yaman insya Allah tanggal 23 Februari 2025. Ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya Ustaz Zul nanti mungkin nyambung ya, melanjutkan BBM, bermanfaat, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Otak kita bikin skala prioritas, support dan bantu orang-orang ini. Kita yang perlu mereka, mereka tak perlu kita. Abang Kakak belum ada duitnya, bantu share ya, bantu promosikan, bantu campaignkan. Saya insya Allah tidak akan bosan nyampaikan ini. Kalau Abang Kakak bosan tinggal ganti ya. Nah, saya insya Allah tidak bosan, saya akan akan terus mengkampanyekan ini. Semoga Allah ridho Allah. Nah ini dia. Wah. Aduh. Ini Ustaz Henry tadi yang saya cerita. Nih, Quran Braille. Ada Ustazah Nasrah, ada Ustaz Makmur, ada Ustaz Zainal Abidin. Jadi uang-uang dari Abang Kakak itu sudah kami tunaikan dan sudah diberangkatkan. Ustaz Bahtiar ini di pesawat baca Quran terus. Ya kan? Ustazah Anoy, Ustaz Slamet, Ustaz Rosli, ya kan, Ustazah Rosnia. Ini semuanya sebagian besar guru ngaji. Ini Ustaz Abdul Sattar nih, tak berhenti nangis. Ngajar ngaji gak? Mandikan jenazah gak? Ini Ustazah Nenek Nurjana bawa sabun. Sabun di paket kita tuh ada sabun isinya. Nah, Nenek Nurjana ini bawa sabun itu. Sabun itulah yang dibawanya ke Mekah. Kita kan pakai sabun cair atau apa, kan sabun-sabun batang tuh. Ya Allah, saya bilang. Betapa berharganya. Nah, ini wajah-wajah mereka. Ini enggak berhenti nangis Ustaz Abdul Sattar ini. Berlinang air mata. Tak terpikir kan? Jadi saya bilang sama kawan-kawan, mungkin di IG enggak nampak, nanti kita posting ya. Nanti kita posting. Anak-anak IMM tolong posting nanti collab sama akun Ayaman. Ya. Nggak terlihat Ustadz, cuman saya nak nengok kan ya. Kita tengok YouTube nanti ya, tengok YouTube. Oke lah, Instagram coba ya, bisa nggak? Gimana balik kamera? Ini dia. Ini wajah-wajah. Ini Ustaz Abdul Sattar. Ini tadi Ustaz Henry yang saya cerita. Nih, Ustaz Henry tunanetra, masya Allah ya. Nah ini Nenek Nurjana yang cerita sabun itu. Ini Ustaz Abdul Sattar yang nggak berhenti nangis. Guru ngaji gak, mandi jenazah juga. Nah ini kan, Ustaz Bahtiar nih baca Quran, terus semangat, luar biasa. Dan mereka ini tak ada cerita belanja Bang Kakak.
Tak terpikir mereka nak belanja. Kalau nak kita suruh-suruh belanja, belanja. Apa kerjanya? Itikaf ya terus. Baca Quran ya terus kerjanya. Bayangkan sholat tahajud ke Masjid Nabawi jam 1:30 subuh. Udah tak ada dah pergi ke masjid. Saya bilang, ya Allah, macam mana lah aku nih. Nah saya nih abang kakak, tahu diri kan ibadah saya tuh kecil sekali abang kakak. Rendah. Mungkin level paling jelek kali. Tapi saya berharap mereka-mereka ini nanti kenal sama saya dan bersaksi dan bela saya di akhirat nanti. Inilah saya gunakan SMK saya ini untuk ngajak orang. Instagramnya Ayaman Konten. Abang kakak tengok muka-muka beliau. Nah, nggak ada fasilitas abang kakak belasan tahun ngajar 21 tahun. Ya, nih. Bersih muka nih, Ustazah Nasra nih. Nenek cantik kami panggilnya. Yarhamukallah. Nah, abang kakak yang mau, ayo kita sama-sama support, sama-sama kontribusi. Ini Ustadz Bahtir. Ustadz senyum. Nggak ada senyum. Nangis ya terus. Terharu, nggak terpikir kata dia. Entah bila-bila lagi saya sampai sini. Dan Masya Allah, ini pertama, di Pontianak masih bisa senyum beliau. Begitu di Bekah, tak bisa. Nah ini dia tadi. Ayo kita bikin hadiah umroh untuk mereka-mereka ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita bang kakak ya. Allah jadikan jempol-jempol kita ini bisa berkontribusi, bisa berbuat. Silakan nanti yang di TikTok, kemana ya nanti? Saya posting ya lah nanti ya. Pokoknya nanti tengok jadi TikTok. Dah. Saya takut nanti saya pula yang beli nangek mata ya. Ayo abang kakak, mari kita sama-sama niatkan dalam hati. Semoga Allah bukakan hati kita untuk berpikir bagaimana bisa membantu nolong orang lebih banyak. Kalau kita nengok ke diri kita akan egois nanti. Aku ya susah. Aku ya belum pernah umroh. Aku ya tak berduit. Ya sampai kapanpun abang kakak kita tidak akan maju kalau berpikirnya gitu terus. Bantu dulu orang lain, Allah bantu kita. Kan gitu rumusnya kan? Nah, silakan Ustaz Zul lanjutkan materinya. Saya pamit dulu. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya biasa antar anak dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan rabbi hab li hukma wa alhiqni bis salihin waj'al lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Shadaqallahul azim. Ayah bunda bangga kain rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ayahman sudah menyampaikan BBM, bermanfaat, belajar dan mengajarkan Quran. Ini menjadi pengingat kita juga. Berbicara Quran tak terasa hari ini sudah memasuki H-50 ya. H-50 Ramadan. Sudah di tanggal 11 Rajab, di mana materi kalau berbicara tentang Quran ini mengingatkan kita bahwasannya ada satu bulan terbaik, di mana bulan itu bukan hanya di dalamnya itu terkenal dengan Syahrus Siyam, tapi juga Syahrul Quran. Nah, ini saya mengajak ayah bunda, abang kakak semua untuk dari sekarang kita sama-sama mulai pemanasan. Sama-sama kita mulai pelan-pelan gitu. Belajar, persiapan menyambut bulan Quran ini. Dan mudah-mudahan niat baik kita pelan-pelan belajar nih minimal Allah golongkan kita tuh di golongan pejuang-pejuangnya Quran. Hamilul Quran. Bukan hanya penonton gitu. Menurut saya ini dalam sekali materi dari Ayahman. Mengapa harus bermulai dari bermanfaat? Khususnya kan tadi berbicara
guru ngaji kampung, tukang mandikan jenazah. Kalaulah kita mungkin belum bisa baca Quran dengan baik, kalaulah kita mungkin saat ini anak-anak kita belum diizinkan Allah mungkin baca Qurannya dengan baik dan benar. Nah, dengan ikhtiar kita bermanfaat inilah jadi penyambung lidah, jadi jembatan, jadi wasilah orang-orang tuh semakin terbuka matanya bahwasannya ada orang-orang luar biasa yang mungkin tak terkenal, tak termention di bumi, tak sibuk di media sosial, tapi insya Allah karena beliau membawa kitabullah yang mulia, karena mereka tulus bergerak tanpa disebut, mudah-mudahan itu menjadi wasilah kecipratan daripada kebaikan ini. Nah, maka ya bunda, abang, kakak, dari bermanfaat ini menjadi pemantik awal gitu. Pemantik apa? Mudah-mudahan dengan kita bantu guru ngaji kampung, dengan kita bantu anak-anak santri penghafal Quran, orang-orang yang berjuang untuk agama Allah yang tak tampak mungkin di media sosial, tapi insya Allah namanya akan selalu termention di langit. Itu menjadi wasilah kita juga semakin cinta dengan Quran. Sehingga ketika sudah bermanfaat, kita semakin nyaman, semakin semangat, semakin dalam, semakin pengen, semakin antusias untuk belajar Quran. Karena apa ya? Quran ini rezeki loh. Kan doa hataman Quran kan? Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Lihat kalimatnya. Ya Allah, berikanlah kami rezeki. Warzuqna dari kata rozaqo, rezeki. Apa rezekinya? Bisa membacanya di saat siang hari, di mana mungkin saat itu orang-orang sibuk dengan pekerjaannya, tenggelam dengan dunianya, tertutup dengan kesibukan-kesibukan pribadinya. Tapi ada orang-orang yang dipilih Allah, diberi rezeki oleh Allah untuk dapat membaca Quran dengan benar. Mau belajar Quran di waktu siang hari. Ana al-lail, dan suatu rezeki juga dia diizinkan Allah bisa membasahi lidahnya ketika orang-orang saat itu terlelap pulas dengan kasurnya. Kapan? Di tengah malam. Maka tadi semangat kita bermanfaat, terutama spesifiknya untuk orang-orang pejuang Quran nih, ahli-ahli Quran nih. Karena kan ahlul Quran itu tuh ahlullah, keluarga Allah. Kebayang enggak ayah bunda bang Aka? Kalau bunda, ayah bunda saya sampaikan, saya nih keluarga presiden misalnya gitu kan. Keluarga Pak Gubernur. Itu kayak bahagianya luar biasa. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau yang mention, yang nyebut itu adalah Allah, bahwasannya mereka ini adalah keluarga Allah. Yang punya dunia, yang menciptakan presiden, yang menciptakan gubernur. Kita bagian dari keluarganya. Bagaimana salah satu caranya? Tadi, belajar Quran. Mulai dari membaca dengan baik dan benar. Setelah itu naik level, apalagi memahami Quran dengan baik dan benar. Tidak selesai di level itu. Apa level selanjutnya dalam belajar Quran? Bagaimana kita bisa mengamalkan Quran itu dengan baik dan benar. Maka bermanfaat, belajar dan mengajarkan Quran. Niatkan bermanfaat tadi, kan polanya kan, intan surullah yang surkum. Kita bantu orang, kita bahagiakan orang, Allah bahagiakan kita.
Kita buat penghafal Quran ini bahagia. Mungkin nanti anak kita yang jadi penghafal Quran. Wasilah itu. Kita muliakan guru-guru ngaji Quran. Allah berikan keberkahan Quran kepada keluarga kita. Allah jaga kita. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidh. Allah bilang apa dalam ayat ini? Saya dapat insight dari Ayah Mantut dari ayat ini. Ayat ini nih Allah bukan hanya pengen ngasih tahu betapa Al-Quran ini dijaga sama Allah nanti sampai hari kiamat. Tapi siapa yang hadirkan dalam hatinya Quran itu? Siapa yang membawa Quran itu di kehidupan sehari-hari? Hamilul Quran. Dibawa. Begitu pengen melakukan sesuatu, ingat Quran. Oh, ada larangannya. Tidak boleh. Begitu pengen ngelihat kemaksiatan, oh ada larangan dalam Quran. Begitu pengen begitu dapat kebaikan yang itu ada di dalam Quran, oh semangat. Kalau kata Ayaman tuh, kalaulah itu sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan sabda Rasulullah, maka berkincang. Gaspol. Apa kan lagi tadi itu? Guru ngaji kampung, tukang mandikan jenazah, fardu kifayah, marbot masjid dan lain-lainnya. Nah, maka itu menjadi closing saya. Mudah-mudahan dari ayat tadi itu, ketika kita niat belajar Quran, kita niat mengajarkan Quran, bantu pejuang-pejuang Quran, Allah hadirkan rasa kecintaan Quran itu semakin dalam hati kita, sehingga ketika itu hadir di dalam hati kita sesuai ayat tadi, Allah akan jaga diri kita, karena Al-Quran itu juga ada di dalam diri kita, menjadi wasilah kita selalu dilindungi Allah. Kayak ada benteng gitu, begitu ada sesuatu yang buruk kayak tertarik, ditolong sama Allah. Nah, ini harapan kita bersama. Dan terakhir, mudah-mudahan kita berdoa semua agar kita bisa disampaikan Allah pada bulan yang mulia, bukan hanya bulan puasa, tapi bulan itu kita kenal dengan Nuzulul Quran, Syahrul Quran, yaitu bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan. Doa ini menjadi pengingat kita semuanya betapa kita tidak boleh GR, tidak boleh pede. Belum tentu kita sampai, belum tentu umur kita ini yang muda-muda nyampai merasakan bulan suci ini. Namun dengan tadi kita berjuang, kita bermanfaat, mudahan menjadi wasilah Allah ijabah niat kita, dan kita semuanya disampaikan Allah pada bulan mulia Syahrul Ramadan. Barakallahu fikum. Dari saya sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Doakan guru-guru kita, doakan kiai kita, doakan para pejuang-pejuang Quran, doakan orang-orang di luar sana yang sedang berjuang, tak tampak mungkin di bumi, tapi insya Allah perjuangannya yang ikhlas, tulus. Kita doakan mudah-mudahan selalu istiqomah. Mudah-mudahan kita juga menjadi bagian dari perjuangan itu, keikhlasan itu, ketulusan itu, sehingga kita nanti dikumpulkan bersama-sama di golongan orang-orang yang sedang berjuang karena Allah. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Makasih banyak semuanya yang ada di Instagram, yang ada di TikTok, yang ada di YouTube. Doakan terbaik juga buat jamaah-jamaah online yang hadir nonton pada hari ini, pada pagi ini, hari terbaik ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan niat baiknya semuanya dengan cara-cara terbaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله وفيكم كما رحمة الله